Tunggu dulu. Kamu Daging kesel. sini aja sini. Daging kesel kakek. Nah, nah, jadi nggak kelihatan. Nah, nanti mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kita Sudah jam 11 ya. Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini umat Islam sehingga kita tetap istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah supaya kita mendapatkan dengan cara yang seperti inilah kita untuk menyelamatkan diri kita dari siksaan Allah, dari api neraka, dan dengan berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah sampai akhir hayat kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk pagi hari ini kita mulai dengan temanya apa manfaat mempelajari dan melaksanakan Al-Quran. Sekarang kita dengarkan Nahnan membaca. Surat ke-50 ayat 1. Qaf 1411. Demi Allah, Al-Quran yang sangat mulia 1411 adalah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al-Quran seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra, alif, lam, mim. Dan sebagiannya di antara ahli tafsir ada yang ahli tafsir pengertiannya pada Allah Inyusan. Keren. Kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mustasabihat dan ada pula yang menafsirkannya, golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai yang benar suara bacaannya, dan ada pula yang mendapat bahwa abjad gunanya untuk jangan dirubah-rubah. Perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu
mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf al-abjad. Kalau mereka Abjad. tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dan ayat dibuat Buatan. buatan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata cobalah mereka membuat semacam Al-Quran itu. Ya, kalau kita perhatikan apa manfaat mempelajari dan melaksanakan Al-Quran. Kan tadi cuma bilang Ya, sudah dibacakan oleh Hanan tadi. Dengan mempelajari dan melaksanakan Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran dapat kemuliaan. Orang ingin dapat mulia adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, ya kan? Surat 50 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Mujid. Jadi Qaf itu adalah demi Al-Quran yang sangat mulia. Nah, jadi wal Qur'anil Mujid adalah Quran yang sangat mulia. Nah, jadi kalau orang ingin mulia, ya itu harus bersahabat dengan Al-Quran, harus selalu istiqomah mempelajari Al-Quran, baru mendapatkan kemuliaan. Kenapa kita mendapat kemuliaan? Karena ilmu Allah itu ada di dalam diri kita sendiri, ya kan? Jadi ialah huruf-huruf, nah, seperti kamu, ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan dan sebagian dari surat-surat Al-Quran seperti alif, lam, mim, alif, lam, ra, alif, lam, mim, shad, dan sebagainya. Nah, di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah ahli tafsir karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasabihat. Nah, jadi oleh ahli tafsir itu ada al-iqab, ya, alif lam mim alif lam ra itu diserahkan pada Allah. Nah, ayat mutasabihat. Nah, apa itu mutasabihat? Yaitu ayat-ayat yang pemahamannya sangat luas, bermacam-macam penafsiran. Dan ada pula yang ahli tafsir, nah ini contohnya mutasabihat. Nah, orang-orang mutasabihat itu ya menafsirkan, golongan yang menafsirkan, ada yang memandangnya sebagai nama surat. Nah, itu ahli tafsir yang lain. Dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad yang digunakan untuk menarik perhatian para pendengar saya memperhatikan Al-Quran itu. Nah, ahli tafsir yang lain. Dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab dan yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Nah, kalau mereka itu tidak percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata, ya, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran. Kita lanjut. Ayo, aku. Coba baca yang Surat kedua 1 ayat 10. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ya, ini Hanan membaca yang berikutnya ya. Kita perhatikan di surat 21 ayat 10. Ya.
bahwa kita membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mulia gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitabam fihi zikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Nah, ini dipertanyakan kepada kita. Apakah kamu tiada memahaminya? Sebab-sebab kemuliaan. Nah, inilah Al-Quran. Kita lanjut. Nah, lanjut tuh. Baca. Ayo, baca. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah satu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta bertanggung jawab. Ya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 43 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la zikrul laka wa liqaumika wa sauqu tus'alun. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar. Nah, jadi kalau Allah itu tidak main-main, benar-benar adalah suatu kemuliaan yang besar bagimu dan bagi kaummu. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab. Nah, jadi kalau Allah mengatakan sungguh-sungguh, kita kok tidak bersungguh-sungguh. Jadi oleh sebab itu kita harus bersungguh-sungguh memahami, mempelajari Al-Quran itu. Jadi bukan main-main. Kita lanjut. Nah, Tuh. ya. Dengan mempelajari dan melaksanakan Al-Quran akan disucikan Allah. Surat 56 ayat 77. Sungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ya. Jadi, ya. Dengan mempelajari dan melaksanakan Al-Quran, kita akan disucikan Allah. Nah, kalau orang ini mempelajari Al-Quran dan melaksanakannya, Quran itu dipelajari dan dilaksanakannya, Al-Quran akan disucikan Allah. Ya. Nah, di surat 56 ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim. Kemudian di ayat 78-nya fi kitabin maknun la yasmuhu illal mutahharun. Ya. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Jadi kalau kita membaca, ya baca banyak baca Al-Quran. Ya. Nah, dia Al-Quran. Jadi tidak main-main ini. Al-Quran itu adalah kitab yang terpelihara di Lauh Mahfuz. Terpelihara. Walaupun bagaimana orang merubah-rubahnya tidak bakal bisa. Jika asliannya tetap ada. Dan tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi tidak ada yang bisa menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah. Nah, bacakan. Nah. Ya. Tim bagi tim. Tim baca tim. Oke, awas. Mana ini tadi? Ini. Ya, baca. Oh. Oke ya. Dengan kitab itulah Allah
menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari dalam gelap gulita kepadanya padanya yang terang cahaya benderang seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, Keren juga anak TK. Udah SD. Nah, jadi dengan mempelajari dan melaksanakan Al-Quran, manusia akan ditunjukkan jalan keselamatan serta jalan keluar dari gelap gulita atau kebodohan dan kepada cahaya yang terang benderang. Nah, di dalam Al-Qur'annya surat 5 ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bi'illahi mayyattaba'a ridwana subulas salam wa yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya dan ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita pada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, inilah manfaat kita mempelajari Al-Quran itu. Sekarang baca ini. Usna dulu. Aku. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, ya, di dalam surat 14 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratim mustaqim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan. Nah, ini sudah dijelaskan. Ini kitab yang kami turunkan, kata Allah, kepadamu. Nah, kepadamu ini ditujukan kepada Muhammad. Kalau Muhammad tidak ada, kepada kita, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita. Jadi orang yang tadinya gelap hatinya, gelap pandangannya, gelap petunjuknya, dikeluarkan dengan kitab itu dari gelap gulita itu kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin Tuhan mereka. Nah, jadi persyaratannya dibaca, auzubillah, bismillah, baca ayatnya, baca terjemahannya, dipahami informasinya, yaitu menuju Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, ini dasarnya kita mempelajari Al-Quran itu bukan hanya ujung-ujung mempelajari Al-Quran, tapi dengan cara yang aneh.
Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampun untukmu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan pada cahaya yang terang benderang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang disayanginya. disayanginya. Berarti ya. Nah, di dalam surat 33 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijukum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Ya. Dialah yang memberi rahmat. Siapa yang beri rahmat? Allah kepadamu. Dan malaikat-malaikat memohonkan ampunan untukmu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, terjadi Al-Quran itu diberikan rahmat oleh Allah, dan malaikat juga memohonkan ampun untuk kita. Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Jadi makanya orang kalau mau mati jadi menyebut, nah, itu namanya menyebut nama Allah. Yang mengeluarkan kita, yang menggelapkan kita, yang menerangkan kita itu adalah Allah. Sebut namanya, sebutnya. Astagfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Dan adalah dia yang maha penyayang kepada orang-orang yang diberinya kesayangan, kasih sayang itu. Siapa yang diberi kasih sayang? Yaitu orang yang beriman, yaitu orang yang beriman, yang percaya. Nah, bil mu'minina rahimah, kasih sayang kepada orang yang beriman. Kalau kita tidak beriman, dia tidak dapat kasih sayang itu. Lanjut. Ya Dani. Siapa yang lagi baca tambahannya? Baca sih. Icam baca, Icam. Icam baca. Mana Icam? Ica mana? Ica baca, Ica. Ini Baca Ica. Ica gimana, Ica? udah mau ya? Ngedel-ondel aja. Ondel aja. Enggak. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Di dalam surah 42 ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasya'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran, kata Allah, dengan perintah kami. Jadi Allah itu mengajukan pada Muhammad itu dengan perintah Allah. Sebelum kamu tidaklah kamu, perintah kami kepadamu, dan sebelum kamu sudah diwahyukan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, dan tidaklah mengetahui
apakah kitab Al-Quran atau tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Dan yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki dan di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi hanya Al-Quran itu diwahyukan, ya kan, diwahyukan kepadamu atas perintah Allah. Dan sebelumnya juga sudah diwahyukan Al-Quran itu kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Nah, jadi dengan memberikan kepercayaan itu bahwa tahulah kita iman itu apa. Nah, kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Jadi orang yang beriman itu cahayanya adalah Al-Quran. Nah, jadi orang yang Qurannya kosong di dalam dadanya, tidak pernah pelajari Al-Quran, itu tidak akan ada cahaya. Kenapa Al-Quran itu bercahaya? Kenapa cahaya? Semuanya akan mendapatkan jalan keluar dari segala macam kesulitan dan dari membenteng segala gangguan godaan iblis dari tangan iblis setan. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap istiqamah mempelajari dan memahami Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.